Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah makan semuanya? Sudah, Pak. Oke, jadi hari ini kita akan memulai pembelajaran karena semuanya masih semangat karena ini pagi hari. Oke, salah satunya mohon dipimpin. Silakan Pak Hri. Sebelum belajar, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, berdoanya sudah selesai. Jadi hari ini kita akan membahas materi mengenai ilmu pengetahuan alam, yaitu tentang simbiosis. Oke. Simbiosis. Oke, untuk ini apa ada yang pernah dengar kata simbiosis? Belum, Pak. Oke, jadi di sini Bapak akan memberikan contoh supaya kalian tahu apa itu simbiosis. Misalnya saja ini Nini dan Nia itu sedang berteleponan. Apa yang terjadi dengan kalian? Adanya Hubungan. Oke, adanya hubungan di antara kalian. Karena kalian makhluk hidup, maka terjadi hubungan antar Makhluk hidup. Oke, jadi simbiosis itu adalah hubungan antar makhluk hidup. Oke, simbiosis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada simbiosis komensalisme. Yang kedua itu ada mutualisme. Dan yang ketiga itu ada parasitisme. Oke, yang harus kalian ketahui untuk simbiosis itu ada 3. Yang pertama itu komensalisme, yang kedua itu ada mutualisme, dan yang ketiga itu ada parasitisme. Oke, misalnya kalian silakan kalian catat dulu. Oke, kita mulai ya pembelajaran tentang simbiosis. Simbiosis. Yang pertama itu tadi ada komensalisme. Oke, di sini Bapak akan mencontohkan apa itu pengertian dari komensalisme. Di sini Bapak ada wayang disebut dengan wayang kertas. Jadi di sini kalian Bapak minta menjelaskan apa yang Bapak mainkan. Oke, di sini ada apa? Bunga anggrek. Yang kedua ada Pohon. Oke, Bapak tukar supaya mudah dijelaskan. Yang pertama itu ada Pohon. Oke, pohon itu hidup sendiri atau tidak? Sendiri. Oke, hidup sendiri. Anggrek juga hidup Sendiri. Oke, hidup sendiri. Anggrek itu membutuhkan yang namanya Sinar sinar matahari atau cahaya Matahari. sedangkan pohon juga membutuhkan Sinar matahari. Oke, pohon dan anggrek itu tinggian yang mana? Pohon. Pohon. Sedangkan anggrek itu kecil. Kecil. Oke, jadi di sini untuk anggrek itu bisa hidup dan membutuhkan cahaya matahari, maka si anggrek itu harus berada di tempat yang tinggi. Berarti dia harus hidup di antara Pepohonan. Oke, jadi di sini misalnya anggrek ini menempel di pohon, maka akan terjadi hubungan di antara mereka berdua. Oke, di sini. Jadi si anggrek ini kan bisa hidup sendiri. Iya. Nah, karena dia membutuhkan tempat yang tinggi, maka dia menempel di Pohon. pohon. Oke, kalau misalnya dia menempel di pohon, maka dia dapat cahaya matahari. Berarti dia dapat membuat makanannya sendiri. Oke. Sedangkan si pohon ini karena dia sudah tinggi dan yang kedua dia membuat makanan sendiri, berarti dia juga bisa hidup Sendiri. Oke, berarti di sini yang diuntungkan anggrek diuntungkan atau tidak? Diuntungkan. Diuntungkan. Sedangkan pohon itu diuntungkan atau tidak? Tidak. Oke, dirugikan juga? Tidak. Oke, jadi komensalisme itu yaitu berarti satu Diuntungkan. diuntungkan, Satu satunya tidak diuntungkan, tidak juga dirugikan. dirugikan. Oke, pintar sekali.
Jadi hubungan antar makhluk hidup di mana satu diuntungkan dan yang lain tidak diuntungkan dan tidak Rugikan. contohnya tadi apa? Pohon? Pohon anggrek. Pohon sama bunga anggrek. Oke, bentar. Dan bunga anggrek. Oke, silakan dicatat anak-anak. Oke, kita lanjut yang kedua. Simbiosis yang kedua itu ada simbiosis Mutualisme. mutualisme. Oke, simbiosis mutualisme. Jadi di sini seperti biasa Bapak akan menjelaskan mengenai yang namanya wayang. Oke, jadi di sini ada Kerbau. dan juga ada Burung. Oke, jadi di sini Bapak akan jelaskan mengapa mereka berdua ini disebut simbiosis mutualisme. Oke, pertama kerbau. Kerbau ini memiliki kutu atau tidak? Memiliki. Oke, kutu kerbau memiliki kutu. Kutu itu rasanya gatal atau tidak? Gatal, berarti dia mengganggu si Kerbau. Oke, yang kedua ini ada Burung jalak. burung jalak. Burung jalak itu makannya Kutu. kutu. Kalau misalnya burung jalak makan, berarti dia akan ke Kerbau. Berarti dia akan Kenyang. kenyang. Oke. Oke. Sekarang kerbau ini besar atau kecil? Besar. Besar. Berarti dia bisa hinggap di Atas di kepalanya. atas atau di badannya si Kerbau. kerbau. Oke. Si kerbau kutu si kerbau akan dimakan oleh Si burung jalak. Burung jalak berarti si kerbau ini akan kegatalan atau tidak? Tidak. Si burung jalak akan kenyang atau lapar? Kenyang. Kenyang. Oke. Jadi si burung jalak dirugikan atau tidak? Tidak. Si kerbau dirugikan atau tidak? Tidak. Berarti sama-sama Untungkan. Oke, jadi simbiosis mutualisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang sama-sama apa? Menguntungkan. Ya, menguntungkan atau diuntungkan. Oke, kita lanjut. Contohnya tadi apa aja? Contohnya? Burung jalak dan kerbau. Oke, burung jalak dan kerbau. Silahkan ditulis anak-anak. Oke, kita lanjut ke simbiosis yang ketiga. Simbiosis yang ketiga yaitu simbiosis Parasitisme. parasitisme. Oke, jadi di sini Bapak akan memakai lagi yang namanya wayang. Oke, jadi yang di sini ada apa? Manusia. Yang ini ada? Cacing pita. Oke, cacing pita. Cacing pita itu ukurannya besar atau kecil? Kecil. Kecil. Terus manusia itu Besar. Berarti cacing pita ini bisa hidup di manusia atau tidak? Bisa. Oke. Cacing pita itu makanannya berasal dari Manusia. manusia. Nah, kalau manusia makanannya dimakan berarti dia akan kurang Gizi. gizi, berarti dia akan Sakit. Sedangkan si cacing pita kalau misalnya dia makan makanannya manusia dia akan jadi
besar dan akan sehat. Oke, berarti manusia ini dirugikan atau diuntungkan? Dirugikan. Sedangkan si cacing ini Diuntungkan. oke, berarti di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa hubungan parasitisme yaitu hubungan antar makhluk hidup yang mana yang satu diuntungkan dan yang satu Dirugikan. dirugikan. Contohnya itu adalah Manusia Manusia dan dan cacing kita. Oke, silakan anak-anak dicatat. Oke, sudah dicatat? Sudah, Pak. Oke, ke Bapak hapus. Oke, jadi di sini Bapak tanya lagi. Yang pertama itu simbiosis ada berapa? Ada Ada tiga. tiga. Yang pertama simbiosis. Mutualisme. Komensalisme. Oke, mutualisme boleh, komensalisme boleh. Boleh. Komensalisme. Yang kedua ada Mutualisme. mutualisme. Yang ketiga ada Parasitisme. parasitisme. Oke, sebelum itu Bapak ingin menguji pemahaman kalian. Di sini ada tiga simbiosis. Ada yang mau menjelaskan salah satunya? Silakan angkat tangan. Oke, silakan. Nini, mau yang mana? Komensalisme, mutualisme, atau parasitisme? Yang mana mau dijelaskan? Saya mau tanya sih Pak, Oh iya, silakan. yang kan saya pernah dengar di TV. Ya. Nah itu tuh katanya hewan ikan paus sama ikan remora. Itu Iya. termasuk hubungan apa Pak? Oke, pertanyaan yang bagus. Oke, kita lihat. Yang pertama itu ada ikan apa? Paus. Ikan apa? Ikan paus. Ikan paus. Dan yang kedua ikan Remora. remora. Ikan remora. Ikan paus. Ikan paus ini besar atau kecil? Besar. Ikan remora besar atau kecil? Kecil. Oke, binatang yang paling besar di laut itu? Ikan Ikan paus. paus. Oke, ikan paus itu makanannya itu makhluk-makhluk yang kecil seperti plankton ataupun intinya dia tuh sepengetahuan Bapak dia makannya plankton. Nah, sedangkan ikan remora itu kecil. Nah, ikan paus ini berarti banyak ditakuti atau tidak? Banyak. Banyak ditakuti. Terus ikan remora ini berada di bawah Ikan Ya. paus. otomatis pemangsa ikan remora akan takut sama. Ikan paus. Oke, ikan pausnya ini mendapat keuntungan atau tidak? Tidak Oke, tidak. Ikan remora mendapat keuntungan atau iya? dapat. Karena dia dilindungi oleh. Ikan paus. Oke, jadi satunya diuntungkan, satunya Satunya tidak Untung. Rugikan. tidak juga. Diuntungkan. Berarti dia masuk di. Komensalisme. Oke, komensalisme. Ada lagi yang lain pertanyaannya? Nggak ada Pak. Tanya yang lebah sama kupu-kupu bunga. Masalahnya waktumu tuh Nggak Udah apa-apa, 14 satu menit. lagi. Satu lagi. Kalau jira. apa? Kalau lebah sama kupu-kupu. Bukan apa? lebah sama bunga. Oh lebah sama bukan jira. Kayak mana tuh tanyanya? Pak, saya pernah dengar juga Pak ada yang namanya lebah sama kupu-kupu. Saya pernah lihat Pak kupu-kupu. Saya sama- pernah dengar. Saya pernah pernah lihat. lihat kupu-kupu itu nyangkut di atas bunga. Itu terjadi hubungan simbiosis atau tidak? 1, 2, 3. Sebentar. Oke, yang lain ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya Pak, Oke, silakan. saya pernah lihat kupu-kupu tuh hinggap di bunga. Ya. Itu tuh termasuk simbiosis apa ya Pak? Oke,
kupu-kupu hinggap di Bunga. bunga. Kita mulai, kita lihat ya. Ya, ini tadi masuk di komensalisme. Paus dan remora. Ikan remora. Oke, kita lihat kupu, Kupu-kupu. kupu-kupu. Yang kedua Bunga. bunga. Oke, kupu-kupu ini hinggap di Bunga. bunga. Sekarang Bapak mau tanya, kupu-kupu makanannya ada di bunga atau tidak? Ada. Yaitu Nektar. nektar. Oke, terus bunga ini kira-kira bisa bergerak atau tidak? Tidak. Tidak. Berarti untuk melaksanakan perkembangbiakan, maka dia harus dibantu oleh yang namanya Kupu-kupu. terus Pak, dibantunya menggunakan apa Pak? Jadi kupu-kupu itu hinggap di bunga, terus kaki kupu-kupu ini hinggap di salah satu di alat vital kelaminnya si bunga, sehingga terjadi yang namanya penyerbukan. Oke, berarti si bunga ini diuntungkan atau tidak? Diuntungkan. Ya, diuntungkan. Terus kupu-kupu itu diuntungkan atau tidak? Diuntungkan. Diuntungkan. Berarti dia masuk di Mutualisme. mutualisme. Oke. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oke. Karena tidak ada yang lagi ditanyakan, Bapak harapnya Bapak rasa juga cukup. Jadi pertemuan kita akhiri sampai sini saja. Terus Bapak ini ada tugas untuk kalian. Nanti Bapak bagikan lembarannya di akhir pertemuan. Oke, sebelum kita akhiri, berarti kita dapat simpulkan. Yang pertama, simbiosis itu yaitu hubungan Antar makhluk hidup. Simbiosis ada 3. Yang pertama, Komensalisme. yang kedua, Mutualisme. yang ketiga, Parasitisme. Oke, begitu aja. Bapak rasa cukup. Kita akhiri pertemuannya hari ini. Kita akan lanjutkan pertemuan IPA di hari berikutnya. Oke, sebelum kita akhiri, mungkin salah satu dari kalian untuk menutupnya dengan doa. Silahkan Fahri. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak-anak untuk pertemuannya hari ini. Oke, Bapak kira cukup. Bapak doakan kalian sehat sampai pertemuan berikutnya. Amin. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Pagi, Pak. Oke.